Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just shut up and let go. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan K3 di lingkungan kantor. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait K3 di lingkungan kantor, kesehatan dan keselamatan kerja di kantor. Ada 3 poin. Yang pertama, kecelakaan kerja di kantor. Yang kedua, pencegahan kecelakaan kerja di kantor. Dan yang ketiga, tata ruang kantor. Poin yang pertama, kecelakaan kerja di kantor. Kecelakaan kerja di kantor dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. A. Faktor manusia. Contohnya, terjatuh karena tidak memperhatikan tangga yang licin, terkena benda tajam karena tidak menggunakan sarung tangan, atau tersengat listrik karena tidak berhati-hati saat menggunakan peralatan elektronik. B. Faktor lingkungan. Contohnya, pekerja yang bekerja di lantai yang licin dapat tergelincir dan jatuh, sedangkan pekerja yang bekerja di ruangan yang panas dan lembab dapat mengalami dehidrasi dan heat stroke. C. Faktor peralatan. Contohnya, mesin yang tidak dirawat dengan baik dapat macet dan melukai pekerja, sedangkan peralatan yang tidak sesuai dengan ergonomis dapat menyebabkan cedera muskuloskeletal. Dan poin yang kedua, pencegahan kecelakaan kerja di kantor. Kecelakaan kerja di kantor dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan kecelakaan kerja di kantor. Contohnya, A. Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi rutin, mengamati aktivitas kerja, dan mewawancarai karyawan. Bahaya yang dapat ditemukan di kantor antara lain bahaya fisik, terjatuh, tersandung, tertimpa benda, terkena sengatan listrik, terpapar bahan kimia berbahaya, dan lain sebagainya. Bahaya ergonomi. Posisi kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan, nyeri otot, dan cedera. Bahaya psikososial. Stres kerja, beban pekerja berlebihan, dan intimidasi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik. B. Menerapkan pengendalian risiko. Setelah bahaya dan risiko diidentifikasi, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalisir risikonya. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan menggunakan hierarki pengendalian, yaitu eliminasi, menghilangkan bahaya di tempat kerja, substitusi, mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang lebih aman. Pengendalian teknik, memasang alat pengaman atau mengubah desain tempat kerja. Pengendalian administratif, memasang prosedur kerja yang aman dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Alat pelindung diri, APD, menyediakan APD yang sesuai dengan bahaya dan yang ada di tempat kerja. C. Melakukan pelatihan dan edukasi. Penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan K3, memberikan pemahaman tentang pentingnya K3 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko, mengajarkan karyawan cara mengidentifikasi bahaya dan menilai risikonya di tempat kerja. Pengendalian risiko, mengajarkan karyawan cara mengendalikan risiko di tempat kerja. D. Melakukan inspeksi dan audit K3 secara berkala. Penting untuk melakukan inspeksi dan audit K3 secara berkala untuk memastikan bahwa tempat kerja tetap aman dan sehat.
Inspeksi dan audit dapat dilakukan oleh tim internal perusahaan atau oleh pihak luar. Melibatkan karyawan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Penting untuk melibatkan karyawan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim K3, mengadakan program saran dan ide, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan terkait K3. Contoh kasus pencegahan kecelakaan kerja di kantor. Sebuah perusahaan IT memiliki program pelatihan K3 yang berkelanjutan untuk karyawannya. Program ini mencakup pelatihan tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian risiko, penggunaan APD, dan prosedur tanggap darurat. Sebagai hasil dari program ini, karyawan menjadi lebih sadar akan bahaya di tempat kerja dan tahu bagaimana pengendalian risikonya. Hal ini telah menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan kerja di perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir, pentingnya penataan ruang kantor. Penataan ruang kantor yang baik memiliki banyak manfaat, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Berikut beberapa alasan mengapa penataan ruang kantor penting. Meningkatkan produktivitas. Penataan ruang kantor yang ergonomis dan nyaman dapat membantu karyawan fokus dan bekerja lebih produktif. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan ruang kerja yang cukup, pencahayaan yang baik, dan akses mudah ke peralatan dan dokumen. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Tata ruang kantor yang terbuka dan fleksibel dapat mendorong kolaborasi dan komunikasi antar karyawan. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan ruang pertemuan yang nyaman, area kerja bersama, dan akses mudah ke rekan kerja. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Penataan ruang kantor yang menyenangkan dan inspiratif dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan dekorasi yang menarik, tanaman, dan akses ke ruang istirahat yang nyaman. Meningkatkan citra perusahaan. Penataan ruang kantor yang profesional dan modern dapat meningkatkan citra perusahaan di mata klien dan calon karyawan. Di sini juga ada contoh kasus dalam penataan ruang kantor. Kasus yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan startup. Sebuah perusahaan startup mengalami masalah dengan produktivitas karyawannya. Karyawan yang sering merasa lelah dan tidak fokus karena ruang kerja merasa sempit dan tidak ergonomis. Perusahaan kemudian memutuskan untuk menata ulang ruang kantornya dengan menyediakan ruang kerja yang lebih luas, kursi yang nyaman, dan pencahayaan yang baik. Hasilnya produktivitas karyawan meningkat secara signifikan. Contoh kedua, meningkatkan kolaborasi antar tim di perusahaan konsultan. Sebuah perusahaan konsultan mengalami kesulitan dalam kolaborasi antar tim karena struktur ruang kantornya yang berkotak-kotak. Perusahaan kemudian memutuskan untuk penataan ulang ruang kantornya dengan menyediakan ruang kerja bersama dan area pertemuan yang nyaman. Hasilnya, kolaborasi antar tim meningkat dan perusahaan dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dan efisien. Kasus yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan kesejahteraan karyawannya dengan menyediakan ruang istirahat yang nyaman. Perusahaan kemudian mendekorasi ruang istirahatnya dengan tanaman dan gambar alam. Perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas di ruang istirahat seperti TV, sofa, dan mesin kopi. Hasilnya karyawan merasa lebih bahagia dan lebih termotivasi untuk bekerja. Oke, itulah hasil paparan materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.